Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali lagi bersama Ibu Herta. Masih semangat dong ya belajarnya? Ya, meskipun kita masih belajar di rumah ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan terhindar dari virus yang berbahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tidak lupa juga Ibu ingin mengingatkan kalian untuk tetap menaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker saat di luar rumah, mencuci tangan setelah beraktivitas, dan menjaga jarak. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 5. Oke, langsung saja ya kita ke materinya, yaitu bermain kucing-kucingan. Ya, apakah kalian sudah pernah bermain kucing-kucingan? Ya, yang di situ menjawab belum pernah dan yang di situ menjawab sudah pernah. Nah, Ibu jelaskan ya, apa itu permainan kucing-kucingan? Nah, permainan kucing-kucingan dapat dimainkan dengan atau tanpa bola sepak. Kamu akan mempelajari cara bermain kucing-kucingan dengan menggunakan bola sepak. Dalam permainan ini, kamu harus menguasai gerakan menendang dan gerakan menggiring bola. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Yang di sebelah kanan ini adalah contoh menggiring bola, dan yang sebelah sana adalah contoh gambar menendang bola. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara bermain kucing-kucingan menggunakan bola sepak. Yang pertama, permainan ini dilakukan oleh beberapa anak dengan menggunakan bola sepak. Yang kedua, tentukan satu anak untuk berperan sebagai kucing, sementara anak-anak yang lain mengoper bola. Yang ketiga, anak yang berperan sebagai kucing berusaha merebut bola. Yang keempat, anak-anak lain menggiring dan menendang bola menghindari si kucing. Dan yang kelima, jika ada anak yang menyentuh bola itu, ia akan berganti peran sebagai kucing. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara bermain kucing-kucingan tanpa menggunakan bola ya. Nah, caranya yaitu salah satu peserta menjadi kucing dan bertugas untuk menyentuh peserta lain. Ketika Anda disentuh oleh peserta yang menjadi kucing, maka Anda kemudian berperan sebagai kucing. Nah, tugas Anda sekarang adalah menyentuh peserta lain. Permainan usai setelah semua peserta memutuskan untuk berhenti atau ketika sejumlah peserta telah menjadi kucing. Nah, jadi permainannya kurang lebih saja dengan menggunakan bola. Hanya saja bedanya permainan menggunakan bola itu yang menjadi kucing apabila menyentuh bola. Sedangkan tanpa menggunakan bola, yang menjadi kucing hanya perlu menyentuh badan pemain saja. Sudah paham dong ya cara bermain kucing-kucingan itu seperti apa? Ya, jadi silahkan mempraktekkan di rumah bersama teman-temanmu dan lakukan permainan dengan sportif dan penuh kerjasama. Oke, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah ya. Yang pertama, bagaimana cara bermain kucing-kucingan? Nah, yang kedua, gerakan apa yang perlu dikuasai saat bermain kucing-kucingan? Nah, yang ketiga, berapa bola yang dibutuhkan dalam permainan kucing-kucingan? Yang keempat, sebutkan aturan permainan dalam permainan kucing-kucingan.
anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Nah, masih semangat dong ya belajarnya? Ya, harus semangat terus. Nah, baiklah, kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya ya, yaitu menentukan isi teks bacaan. Ya, jadi untuk menentukan isi teks bacaan, kamu perlu membaca keseluruhan teks. Menulis kata-kata sulit atau kata yang belum kamu ketahui maknanya. Mencari makna dari kata-kata sulit tersebut. Membaca kembali teks secara seksama. Nah, sekarang siapkan kertas selembar, terus lengkapi teks bacaan yang kosong dengan menggunakan kosakata yang telah disediakan. Nah, ini adalah kalimat yang kata-katanya masih belum lengkap. Jadi, Ibu akan membacakan ya. Benny dan teman-teman bermain di titik-titik-titik. Mereka sedang bermain titik-titik-titik. Benny bertugas sebagai titik-titik-titik, sedangkan teman-temannya saling titik-titik-titik bola untuk menghindarinya. Pemain ini harus dilakukan dengan titik-titik-titik. Nah, kosakatanya yang perlu dilengkapi ini kosakatanya kerjasama, mengoper, kucing, lapangan, dan kucing-kucingan. Ibu ulangi sekali lagi ya. Benny dan teman-teman bermain di titik-titik-titik. Mereka sedang bermain titik-titik-titik. Benny bertugas sebagai titik-titik-titik. Sedangkan teman-temannya saling titik-titik-titik. Bola untuk menghindarinya. Permainan ini harus dilakukan dengan titik-titik-titik. Nah, kosakatanya tadi kerjasama, mengoper, kucing, lapangan, dan kucing-kucingan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai kalian menulis dan melengkapi isi teks yang telah Ibu bacakan tadi? Kalau sudah, bacakan kembali keseluruhan teks yang kamu punya. Apakah sudah sesuai dengan maknanya dan isi teks bacaan tersebut? Oke, jika sudah, kumpulkan kepada gurumu ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran pada segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini.
kembali lagi bersama Ibu Herta. Nah, pada segmen sebelumnya tadi Ibu sudah menjelaskan tentang menentukan isi teks bacaan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu perbedaan jenis kelamin. Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, dan sikap yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat kita saling menghargai dan menghormati. Sikap yang sebaiknya dilakukan terhadap teman atau saudara yang berbeda kelamin, yaitu yang pertama, harus saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, bermain dengan baik dan sopan. Nah, anak-anak ibu yang pintar, kalian dapat mencari tahu sikap yang sebaiknya dilakukan terhadap teman atau saudara yang berlainan jenis kelamin dari buku atau berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah. Terus, kalian juga bisa menulis hasilnya pada selembar kertas, lalu mengumpulkannya kepada gurumu ya. Nah, Ibu ulangi ya. Kalian dapat mencari tahu sikap yang sebaiknya dilakukan terhadap teman atau saudara yang berlainan jenis kelamin dari buku atau berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah. Terus, kalian juga bisa menulis hasilnya pada kertas lembar dan mengumpulkannya kepada gurumu. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita tadi sudah membahas bermain kucing-kucingan, yaitu permainan ini dapat dimainkan dengan atau tanpa bola sepak. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana cara bermain kucing-kucingan menggunakan bola dan tanpa menggunakan bola. Dan Ibu juga tadi sudah memperlihatkan contoh gambar pada saat pemain menendang dan menggiring bola, yang dimana dalam permainannya harus menguasai gerakan menendang bola dan menggiring bola. Selain itu juga kita tadi membahas tentang menentukan isi teks bacaan, yaitu untuk menentukan apa isi dari teks bacaan, kalian juga harus membaca teks secara seksama dan keseluruhan. Setelah itu kalian akan mengetahui makna dan kata-kata yang sulit kalian ketahui tadi. Terus Ibu tadi juga sudah menjelaskan tentang perbedaan jenis kelamin. Nah, perbedaan jenis kelamin tentu juga akan membuat mereka itu berbeda satu sama lain, baik itu fisik, perbedaan sikap dan sifat, dan ada juga yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, meskipun begitu, kita juga harus tetap bersikap sopan dan saling menghargai serta menghormati satu sama lain. Ya, waktu kita untuk belajar sudah habis nih anak-anak. Tapi jangan sedih ya, kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa semangat terus untuk belajar. Dan ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!